Kami juga bangga banyak perempuan-perempuan tangguh Sri Kandi Solo yang bisa membuktikan dirinya ya, bisa menambah penghasilan dari rumah, bisa menyokong juga keuangan di keluarga, di rumah tangga masing-masing. Halo Sobat UMKM dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kesayangan kalian, Nge-podcast bareng Plut Kota Surakarta. Di episode spesial Hari Kartini kali ini, kita akan ngobrolin topik yang sangat inspiratif, yaitu Kartini milenial yang tangguh, mandiri, dan kreatif. Ada satu kutipan dari R.A. Kartini yang cocok banget buat membuka kita hari ini. Habis gelap, terbitlah terang. Simple, tapi dalam banget maknanya. Dari perjuangan lahirlah sebuah harapan. Dari keterbatasan lahirlah sebuah kekuatan. Hadirin yang terhormat, tentunya yang bikin obrolan hari ini makin istimewa, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan sosok perempuan yang tangguh, pemimpin yang sangat inspiratif, dan gambaran Kartini masa kini. Mari kita sambut bersama Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau ngomongin Kartini masa kini tanpa melibatkan suara perempuan, garda pengambil kebijakan. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang enggak kalah spesial. Beliau merupakan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Ibu Mukaromah. Selamat sore, Ibu. Selamat datang di Nge-podcast bareng Plut Kota Surakarta. Untuk Ibu Astrid, mohon izin Ibu mungkin bisa diceritakan terkait dengan perbedaan aktivitas keseharian Ibu selama menjadi Wakil Wali Kota Surakarta, yang sebelumnya kita ketahui bersama beliau merupakan akademisi dan juga sebagai rektor, Mbak Rektor Universitas Surakarta. Mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini terkait dengan perbedaan aktivitasnya seperti apa, Ibu? Iya, nggak kerasa ini juga sudah masuk ke bulan kedua. Sudah 2 bulan saya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta, sudah resmi. Kemarin melalui perjalanan yang cukup singkat bagi saya ya, karena di tahun 2023 saya baru saja dilantik di bulan Maret sebagai rektor. Dan pada saat yang bersamaan memang yang menjadi prioritas dari apa yang saya jalankan sebagai rektor tidak lain tidak bukan adalah pengabdian masyarakat. Karena Tridharma Perguruan Tinggi selain menyelenggarakan pendidikan, pengajaran di kelas, kami juga diwajibkan untuk selalu berinovasi dengan mengadakan penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Sehingga bagian dari pengabdian masyarakat ini saya selalu hadir di masyarakat, khususnya di Kota Solo, di mana apapun yang saya kerjakan sebagai akademisi pada waktu itu memberikan rekomendasi dari berbagai sisi, bahkan di lintas OPD di Kota Solo pada waktu itu, termasuk di sektor UMKM, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya ketika pada akhirnya nama saya masuk ke dalam bursa kepala daerah dan dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung, senang sekali. Tetapi juga di satu sisi masih masa transisi dan adaptasi, karena memang menjadi akademisi kemudian berubah di satu sisi birokrasi mungkin hampir sama di kampus dengan struktur dan semuanya, hanya saja kita di sini fokus pada pelayanan masyarakat dan beragamnya masalah dan isu yang ada di masyarakat saat ini. Dan yang tadi perbedaannya hanya transisi dan adaptasi, tetapi sesungguhnya persamaannya hampir sama. Kalau dari saya pribadi, saya niatkan untuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa sekali. Jadi pada dasarnya masih ada benang merahnya. Betul. Dari seorang akademisi menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, terus kemudian saat ini lebih ingin berkontribusi kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Luar biasa sekali. Dan tentunya beranjak ke Ibu Mukaromah. Salam sehat Ibu, luar biasa.
Dan tentunya hampir sama pertanyaan dengan seperti dari Ibu Astrid. Ibu Mukaromah beranjak sebagai seorang womanpreneur, sebagai seorang UMKM juga. Nah, apakah ada perbedaan aktivitas terkait dengan keseharian Ibu sebagai UMKM? Nah, sekarang dipercaya masyarakat sebagai wakil rakyat, Bu. Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau dari segi perbedaan tentu ada ya Mas ya, apalagi sekarang kan sebagai anggota DPRD kita ada amanah khusus gitu ya dari 3 fungsi, yaitu pertama legislasi gitu, kita membuat perda. Kalau misalnya ini berkaitan dengan UMKM tentunya yang dapat menunjang bagaimana UMKM ini benar-benar bisa terangkat gitu untuk fasilitas dan sebagainya. Kita bisa mengawasi juga, ada fungsi pengawasan gitu dari program-program yang sudah digulirkan, terutama kan kita di Komisi 2 ada kerjasama dengan OPD, Dinkop dan UMKM ya. Nah, besok itu kita juga ada fungsi pengawasan juga. Pengawasan itu bagaimana selama ini program-program kerja yang sudah digulirkan, yang sudah dibuat dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu, dan juga fungsi anggaran gitu, fungsi budgeting ini memang yang nantinya akan menunjang keberlangsungan UMKM itu seperti apa, dan kita memaksimalkan itu semua. Di samping juga menyerap aspirasi dari masyarakat, dan itu banyak sekali yang dari UMKM gitu, dan melalui aspirasi itu, entah itu dari reses, entah itu dari aspirasi-aspirasi yang lain gitu yang disampaikan. Kalau perbedaannya, kalau dulu sebagai womanpreneur, sebagai entrepreneur, kita berkutat dengan dagangan. Nah sama ya, saya mengawali UMKM di belakang kampus UNS ini yang pertama kali, Jalan Surya itu, dan alhamdulillah berkembang. Tentu peran itu tidak saya hilangkan. Perempuan bisa gitu nyambi sebagai womanpreneur, sebagai pendidik untuk anak-anak. Kebetulan saya ibu dari 5 orang anak juga, dan sekaligus pemangku kebijakan, fungsi sebagai DPRD-nya itu tadi ya, bisa semuanya tergabung gitu. Di samping juga kita banyak organisasi, kita banyak komunitas yang kita ikuti gitu sampai saat ini. Perempuan bisa. Oke, luar biasa sekali. Jadi mungkin kalau Ibu Mukaromah dulu ya, sebelum menjabat sebagai legislatif, itu sebagai womanpreneur dulu dicari oleh customer ya, tapi sekarang dicari oleh masyarakat. Sama halnya dengan Ibu Astrid. Dicari dia. Baik, luar biasa sekali. Dan ada pertanyaan yang menarik nih untuk Ibu Astrid dan Ibu Mukaromah, khususnya untuk Ibu Astrid ya, yaitu sebetulnya apakah dulu waktu kecil itu punya cita-cita sebagai wakil wali kota Surakarta, atau malah cita-citanya nih jauh banget dari unsur-unsur politik? Dari Ibu Astrid terlebih dahulu, Bu. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu atau mau tahu banget? Jauh. Oh, jauh. Jadi dulu nggak ada sama sekali bayangan akhirnya duduk di bagian dari pemerintahan. Dulu lebih fokus ke yang saya jalankan sebelumnya, kan lebih ke banyak memberikan rekomendasi dan kontribusi gitu ya. Tapi sekarang memang sudah harus dihadapkan dengan masalah real dan mencari solusi untuk bisa bersama-sama dengan legislatif gitu, untuk bisa membuat kebijakan terbaik untuk masyarakat. Dan yang pasti ketika kecil itu dulu agak berubah nih cita-cita saya. Waktu kecil karena lingkungan saya pendidikan, itu cita-citanya sempat waktu SD pengen jadi guru TK. Karena waktu TK itu waktu yang sangat menyenangkan bermain, ditemenin sama guru saya baik semua, dan sepertinya karena seneng nyanyi, nari gitu ya, jadi sepertinya menyenangkan. Dan ketika saya kuliah pada waktu itu melihat bahwa bumi ini, dunia ini sangat luas dan perlu untuk kita pelajari dari sisi bagaimana kita bisa transfer knowledge semuanya, karena sangat senang ngajar ya, senang berbagi ilmu. Jadi waktu itu sempat pengen jadi diplomat, makanya S1 saya kan di sastra Inggris. Oke, siap. Tapi nggak tahu nih, ternyata
akhirnya sempat mengurusi bisnis, S2, S3 saya di bidang bisnis, dan ternyata qadarullahnya pada akhirnya ditakdirkan sebagai wakil wali kota Surakarta. Mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat ilmunya. Amin. Terima kasih Ibu Astrid, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Dan tidak hanya Ibu Astrid dan Ibu Mukaromah yang hadir, di sini juga hadir para pelaku usaha UMKM se-Solo ya, yang turut memeriahkan kegiatan talk show pada sore hari ini. Oke, tadi Ibu Astrid sudah nih. Nah, sekarang Ibu Mukaromah, apakah ada cita-cita Bu sebagai seorang anggota legislatif waktu kecil? Sama sekali tidak terpikirkan. Sama sekali tidak terpikirkan untuk menjadi anggota legislatif. Bahkan 3 tahun yang lalu pun saya belum terpikirkan gitu untuk Kita sering ini satu organisasi. ya, karena jadi bukan sesuatu yang besok saya akan nyalek atau saya besok akan jadi ini gitu. Iya. Pada waktu kecil ya sama seperti Mbak Astrid, waktu kecil ya, cita-citanya mungkin saya lebih ke saya pengen menjadikan produk ini menjadi lebih bermanfaat. Itu dulu waktu saya masih kecil gitu. Sudah berpikiran ke sana kayak inovasi gitu. Waktu SMA beda lagi, saya pengen jadi duta besar. Saya menjadi penyiar duta besar. Duta besar, diplomat sama, ada kemiripan ya antara dua sosok Kartini masa kini ini ya. Oke. Tapi cita-cita itu sebenarnya sampai sekarang pun juga belum saya matikan gitu ya. Maksudnya ya siapa tahu gitu. Kita masih insya Allah masih adalah perjalanan masih panjang. Dalam artian jangan mematikan cita-cita itu. Kita tidak tahu dari arah mana kita akan dibawa ke sana gitu. Dan itu sudah saya alami gitu. Kita jadi entrepreneur, tapi juga tidak melupakan edukasi juga gitu. Dalam artian kita entrepreneur tapi bukan yang melupakan hal-hal lain seperti secara edukasi. Saya lanjut S2 gitu, walaupun saya menjadi pedagang, bahkan pedagang pasar ya. Pedagang pasar bukan berarti ya sudah pengetahuanmu hanya sekitar pasar itu saja. Tidak, tapi kita bisa upgrade diri, level up gitu ya untuk apa lagi yang bisa kita lakukan. Kita ada peluang nih untuk nyalek. Ya, ada peluang apa lagi nanti yang lainnya kita selalu membuka. Luar biasa sekali. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya yang ada di sini, bahwa dua sosok Kartini kita pada sore hari ini di episode kali ini adalah dua sosok Kartini yang sekarang ini lebih ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. Betul. Jadi bagaimanapun untuk mencapai cita-cita bersama, baik itu dari fungsi legislatif, terus kemudian dari eksekutif juga, itu harus saling melengkapi dan saling berkontribusi seperti itu. Setuju ya? Oke. Baik, teman-teman semuanya, para pendengar Ngepodcast bareng Blut Kota Surakarta, tentunya Hari Kartini ini identik dengan Hari Kebangkitan Perempuan ya. Hari Kebangkitan Perempuan, bukan hanya Hari Kebangkitan emak-emak ya Bu ya. Mohon maaf. Ya, ini Hari Kebangkitan Perempuan. Semangat Kartini hadir dalam banyak perempuan hebat di sekitar kita, termasuk Ibu Astrid, terus kemudian Ibu Mukaromah. Nah, berbicara terkait dengan sosok seorang Kartini, menurut Ibu Astrid sendiri, arti Kartini bagi seorang Astrid Widayani itu seperti apa, Bu? Saya mengagumi ibu kita, Raden Ajeng Kartini ini dari pemikiran-pemikiran beliau. Kalau kita sempat baca tulisan-tulisan dan surat-surat beliau itu betul-betul bisa lintas zaman gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih ada hubungannya, jadi masih relate dengan, ya relevan dengan era sekarang, dimana pada waktu itu bisa dibayangkan bahwa perempuan khusus yang punya privilege saja ya, yang bisa merasakan sekolah. Dan beliau ini sebenarnya sudah di dalam kondisi privilege gitu, tapi bagaimana beliau akhirnya bisa membukakan pintu kepada lebih banyak orang lagi, khususnya pada saat itu kaum perempuan, untuk bisa lebih berdaya, lebih bisa menggunakan haknya sebagai manusia, yaitu bisa belajar, kemudian bisa lebih banyak berperan di masyarakat. Dan karena perjuangan beliau lah kita bisa sampai ada di sini, kami khususnya para perempuan. Dan menurut saya Kartini adalah sama seperti tadi yang disampaikan di awal dengan jargon habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang itu bagi saya ada dua power ya, ada kekuatan yang menjadi semangat kita para wanita di semua zamannya, yaitu
simbol harapan dan simbol perjuangan. Simbol harapan dan simbol perjuangan. Iya. Luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Ibu Astrid. Jadi habis gelap terbitlah terang, yaitu simbol harapan dan juga simbol perjuangan. Oke. Jadi tidak hanya angan-angan, kita harus memperjuangkan untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Luar biasa, harus mewujudkan impian kita. Ya. Jadi tidak hanya bermimpi saja, Betul. tetapi kita harus bagaimana berjuang untuk mewujudkannya. Siap. Oke, sedikit untuk Ibu Mukaromah, arti Kartini bagi seorang Ibu Mukaromah. Ya, saya selalu mengembalikan semuanya bukan hanya sebagai seorang perempuan saja, tapi saya selalu mengembalikan pada agama salah satunya. Dan saya meyakini bahwa R.A. Kartini itu belajar dari beliau Kiai Soleh Darat ya. Dan kata-kata habis gelap terbitlah terang itu minat dulu mati ilan nur gitu, versi ayat gitu yang di itu kan. Dan itu menurut saya sesuatu keniscayaan gitu. Kalau dalam Islam kita mengenal Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah sebagai istri Nabi, sebagai panutan kita juga, di Indonesia ada R.A. Kartini, di Solo ada Mbak Astrid Widayani, dan saya yakin setiap waktu di setiap zamannya ada perempuan-perempuan yang bisa berkarya, berdaya, dan semua ada tuntunannya. Kalau tadi minat dulu mati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, itu sebuah konsep atau sebuah pegangan yang terus kita yakini gitu ya, bahwa sebenarnya ada kata-kata yang lain juga gitu, dari kesulitan menuju kemudahan, itu berbarengan. Dan apa yang diungkapkan oleh Kartini, apa yang diajarkan oleh Kartini, semangatnya insya Allah akan terus mengakar gitu di perempuan-perempuan Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Semakin episode kita pada sore hari ini semakin luar biasa obrolan kita terkait dengan perjuangan R.A. Kartini dan implementasi saat ini, karena memang nilai-nilai yang beliau ajarkan R.A. Kartini ini sangat relevan sepanjang zaman. Tidak hanya saat ini saja, tapi seterusnya akan sangat-sangat relevan. Baik, mundur sedikit, kita akan membahas terkait dengan para pelaku usaha UMKM, khususnya yang ada di Kota Solo. 65% dari seluruh jumlah UMKM di Kota Surakarta ini adalah perempuan. 65% dari seluruh UMKM di Kota Solo ini adalah perempuan. Lebih loh. Coba dicek ulang. Oh, kayaknya lebih. Wah, Mbak Astrid ini, Ibu Astrid lebih update ya. Iya, tidak hanya di Solo saja, tapi di Indonesia juga sangat dominan para pelaku usaha UMKM perempuan. Nah, menurut dari Mbak Astrid sebagai seorang wakil Wali Kota Surakarta, kemudian juga womanpreneur juga. Apa tantangan terbesar bagi para pelaku usaha perempuan saat ini dan mungkin yang akan datang? Khusus perempuan ya berarti ya, karena edisi Kartini. Iya, era Kartini. Apa Mbak kesulitannya Mbak? Nanti ada ini, edisi lagi. ini terbukti kan pelakunya nggak cuma 65% loh, 80% lebih 90%. yang hadir. Karena memang selama ini kami mendampingi kegiatan UMKM di Solo memang mayoritas perempuan, dan kami juga bangga banyak perempuan-perempuan tangguh, Sri-Kandi Solo yang bisa membuktikan dirinya ya, bisa menambah penghasilan dari rumah, bisa menyokong juga keuangan di keluarga, di rumah tangga masing-masing. Dan mungkin tantangannya kalau khusus perempuan saya kira hampir sama semuanya. Kalau berbicara bisnis, start new bisnis itu semua ada ilmunya. Tapi manajemen waktu dan prioritaslah yang biasanya menjadi tantangan terberat kita para perempuan. Setuju ya Mbak Roma ya? Jadi kita semakin sibuk, kita semakin sukses, pasti ada porsi-porsi yang berkurang. Ya, kadang kita menganggap bahwa kita pengen seimbang, kita semuanya pengen dari 24 jam itu dibagi 3 misalnya untuk kehidupan kita pribadi, pekerjaan kita, dan juga untuk keluarga. Itu pun sulit sekali. Nah, kadang-kadang yang dikorbankan adalah diri kita sendiri, me time-nya. Iya nggak Bu Ibu? Ya, kadang kurang ya mikir diri sendiri karena mikir pekerjaan, mikir bisnisnya, dan mikir keluarganya, suami dan anaknya. Dan ibu-ibu ini rata-rata sering kali mengorbankan dirinya sendiri. Maka di sini saya juga mengingatkan di edisi Kartini, khususnya para pejuang UMKM yang perempuan, bahwa bagaimanapun
yang namanya porsi atau keseimbangan di dalam kehidupan kita memang harus terus kita jaga. Nah, itulah yang nanti akan berpengaruh pada unsur kreativitas kita, inovasi kita, motivasi diri kita untuk bisa mengembangkan apapun jenis pekerjaan dan usaha kita. Simpelnya adalah bagaimana pinter-pinternya membuat prioritas dan jadwal. Oke. Saya mengingatkan itu Iya, saja siap. supaya bagaimanapun ini juga sebagai reminder kami semakin sibuk tentunya perhatian yang biasa kami berikan untuk keluarga juga berkurang dan Iya, ini betul. harus sedikit demi sedikit juga kita perhatikan, kita seimbangkan Oke. bersama. Jadi pinter-pinter untuk mengatur prioritas ya Iya, waktu betul. itu mungkin kita sebagai UMKM terus kemudian di satu sisi juga ada hal yang perlu dikorbankan, itu mungkin Iya, hal yang betul. biasa. Karena kalau ibunya senang, keluarganya senang. Betul, Kalau betul. ibunya Saya stres, sepakat. marah-marah, akhirnya rumah nggak ada masakan. Iya. Kalau sudah Bahagiakan cemberut ibu-ibu. nih Enggak, ya. ibunya capek tidur, akhirnya bapak sama anaknya belum makan. Iya, itu. Makanya Iya, untuk fenomena. pesan untuk bapak-bapak ya dimanapun Anda berada, sebisa mungkin bahagiakan istri Anda masing-masing Itu karena pesan paling penting. iya pesan yang paling penting. Baik, Iya, iya. terima kasih. Iya. Kalau dari Ibu Mukaromah sendiri, Bu, Ibu di Sekretaris Komisi 2 nih, Iya. yang di mengambu UMKM khususnya. Nah, ini mungkin ada tantangan dari sudut pandang Ibu mungkin, Bu? Tantangan untuk UMKM saat ini gitu ya. Kalau menurut saya lebih banyak peluangnya sebenarnya daripada tantangan atau kendala itu sendiri. Oke. Karena kalau kita melihat saat ini justru UMKM itu lebih cepat naik dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang kita banyak sekali pelatihan-pelatihan digitalisasi Betul sekali. dan saya pikir bahwa jangan hanya mengandalkan pelatihan atau apapun gitu, tapi lebih ke grow diri sendiri dulu gitu. Kadang-kadang banyak pelaku UMKM itu yang masih nanti kalau sudah ada ini, apalagi di komisi saya ya, banyak yang Bu ada nggak dana untuk UMKM, itu mungkin banyak sekali. Jadi mindsetnya Bantuan. lebih ke bantuan Iya, untuk betul. UMKM itu yang paling banyak justru itu. Sepakat. Iya, bantuan untuk UMKM. Saya sejauh ini sebagai pelaku UMKM dari 2008 sampai saat ini gitu ya, itu kita tidak pernah yang hanya mengandalkan gitu, karena segala sesuatu itu kembali pada diri kita. Dan jangan salah bahwa perempuan itu yang mengalahkan departemen store yang kemudian banyak yang tutup itu bukan departemen store yang lebih gede, tapi UMKM. ibu-ibu berdaster yang kemudian memanfaatkan gadget dari rumah mereka yang Oke. mereka getol memasarkan apapun gitu ya, entah itu produk apapun dengan harga itu justru dari pelaku UMKM itu juga gitu. Dan kenapa saya bilang tidak harus menjadi besar untuk memulai suatu usaha yang baru, tidak harus selalu dengan modal yang besar, tapi Betul. dengan modal HP pun sekarang sudah bisa. Dan seorang ibu dengan begitu banyak peran, justru karena perempuan itu bisa mengambil banyak peran, jadi kayak multitask gitu ya, multitasking Iya, betul. gitu ya. Kita bisa ngerjain ini sambil nyetrika gitu, kita misalnya ngerjain itu sambil nyapu. Itu yang mungkin Tidur tidak aja bisa. sambil mikir Ah, gitu. tidur aja sambil mikir. Besok mau masak Apalagi- apa gitu ya. Apalagi kayak Mbak Astrid itu energinya itu yang harus dikeluarkan itu Iya. harus lebih banyak gitu. Jadi kita kadang-kadang kita mau melakukan ini sambil lalu ini. Di otak itu banyak, energinya belum terserap. Bahkan ada yang istilahnya wanita itu kan berbicara lebih banyak ya. Harus mengeluarkan kata-kata minimal berapa per hari itu gitu. ada ya. Oh, itu ada ada rumusnya kita ya? loh. Iya. Saya baru tahu Iya, nih. gitu. Ada Iya. rumusnya. Ya, jadi sebenarnya memang perempuan itu bisa lebih gitu dari Jadi kalau berbagai hal. pas dicerewetin diem aja. Diem aja ya. Nanti kalau udah habis kata-katanya udah berhenti kok. Udah. Iya. Ya, seperti ini kalau kita dikasih waktu kita bisa nggak selesai-selesai. Betul ya ngomongnya. Bapak ya kayaknya ya. Ya itu. Oke. Peluangnya lebih besar. Oke, menarik sekali. Jadi yang perlu kita ubah untuk para pelaku usaha UMKM, khususnya para pelaku UMKM perempuan, Iya. di sini adalah tidak hanya permasalahan UMKM terkait dengan permodalan saja, Iya. Iya. tapi banyak sekali hal yang bisa ataupun
menjadi permasalahan terkait mungkin izin legalitasnya, Ya, dan mungkin sekarang sudah dipermudah. betul sekali, kemudian akses pemasaran dan lain sebagainya, dan tentunya pemerintah kota hadir di dalam peningkatan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ya. Bagi UMKM yang masih kesulitan dalam hal izin legalitas ataupun pendampingan lainnya, mungkin bisa sekali untuk datang di PLUT Kota Surakarta. Kita akan mendampingi dari nol mungkin Bu, dari masih menerka aku ingin usaha apa nih. Nah, itu bisa Ada pendampingan. dikonsultasikan Ya, betul. ke kita. Nah, di sesi kita yang terakhir mungkin dari Ibu Astrid dan Ibu Mukaromah bisa memberikan pesan khususnya di Hari Kartini bagi seluruh perempuan-perempuan hebat di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Mungkin dari Ibu Mukaromah, silahkan Bu. Iya. Semangat untuk perempuan-perempuan hebat Kota Surakarta. Kita sebagai perempuan bisa mengambil banyak peran di berbagai bidang. Ambil peran itu selagi kita bisa. Dan saya yakin peran perempuan itu akan sangat berdampak kepada kemajuan suatu bangsa atau negara. Karena perempuan itu adalah tiangnya agama ya, tiangnya negara, negara, dan juga dari perempuanlah akan lahir generasi-generasi yang kemudian akan membawa bangsa ini menuju lebih baik lagi, insya Allah. Siap, luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa sekali. Jadi untuk menyambut 2045 Indonesia emas ya, itu harus dari perempuan. Ini juga harus ada andil lebih gitu ya untuk kemajuan bangsa ini. Oke, kita bergeser ke Ibu Astrid. Sebagai penutup nih sekalian ya. Betul. Pesan kata-kata terakhir untuk episode hari ini. Iya, betul. Ya, khusus juga menyambut Hari Kartini, saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang sedang menyaksikan dan yang sudah hadir hari ini bersama kita semua. Tentunya kita harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah kepada setiap manusia, cipta, rasa, dan karsa. Dan manusia pada utuhnya atau sejatinya manusia ini adalah sesungguhnya dia yang bisa menggunakan rasanya. Ya, perempuan dianugerahi Allah rasa yang lebih kuat, sehingga tolong dijaga dan jangan ditinggalkan apapun dalam aktivitas maupun pekerjaan kita, karena dari rasa itulah yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Seperti contohnya ketika kita saat ini ya menjabat sebagai pemimpin, tidak perlu kita menjadi laki-laki, kita tidak perlu menjadi maskulin, kita tetap menjadi perempuan apa adanya, dengan kelembutan, dengan pertimbangan, ketelitian untuk memimpin, dan itulah yang menjadikan kita wanita sejati. Begitu pula khususnya untuk teman-teman pelaku UMKM, gunakan rasa ini untuk selalu meningkatkan kreativitas, meningkatkan apa yang menjadi kemajuan atau keinginan untuk memajukan produk-produk kita atau jasa kita, sehingga pelayanan yang dari hati, produk yang dibuat dari hati itu akan berbeda dan tidak akan tergantikan apapun termasuk oleh kemajuan zaman. Iya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Ibu Astrid, Ibu Mukaromah atas waktunya telah berkenan ngobrol santai pada episode kali ini. Semua inspirasi hari ini luar biasa, sangat menyentuh, sangat memotivasi, terutama bagi para pejuang UMKM perempuan di seluruh Indonesia pada umumnya dan khususnya UMKM perempuan di Kota Surakarta. Ya, maju terus UMKM. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya, maju terus UMKM. Nah, buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, ingat ya, setiap langkah kecilmu hari ini adalah bagian dari perubahan yang sangat besar di masa depan. Terus semangat, tetap berani bermimpi, dan jangan takut bersuara, karena semangat Kartini ada di dalam diri kita semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, nge-podcast bareng PLUT Kota Surakarta. Salam semangat, selamat Hari Kartini, UMKM Gesit, omset melejit. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Bang Zaki Pratama undur diri.